menyikapi pemilu kada dengan pendekatan agama. Menyikapi Pemilu kada dengan pendekatan agama. Ya, silakan Bapak untuk mengisi siraman rohani di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billah. Pendengar Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM ya, dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insya Allah lahir dan batin. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sambil menunggu istilahnya kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita dipanggil? Wallahu a'lam. Itu misteri rahasia ilahi. Tugas kita selama di dunia ini ialah utamanya untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan sebagai bekal di akhirat kelak. Kalau sudah itu yang dapat kita lakukan, selalu berbuat yang terbaik, baik kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kaitannya dengan ibadah atau sosial atau ibadah muamalah, kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia, sejauh mana kita bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak, kita mendapat syafaatnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Melalui perantaraan kita sering-sering baca sholawat, hidup kita menjadi tenang dan berkah, serta kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan
mengangkat tema atau topik menyikapi pemilu kada dengan pendekatan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amr minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Pendengar Radio Ananda Praja Suara dimanapun berada yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, khususnya kita di Kabupaten Jemberana akan memasuki pemilu kada, pemilihan gubernur. Ini nuansanya, dinamikanya sudah dapat kita rasakan semenjak beberapa hari yang lalu. Mari kita sambut siklus 5 tahunan ini, hajatan negara ini dengan sukacita dan riang gembira. Bukan malah sebaliknya mencekam, saling sentimen, dan lain sebagainya. Mari kita jadikan pemilu kada ini sebagai sarana untuk bersukacita dalam rangka memilih pemimpin kita untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Sebab ini ialah suatu keharusan, suatu kewajiban. Sebab bisa kita bayangkan, apalah jadinya apabila suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara misalnya, apabila tidak ada pemimpinnya, negara atau wilayah tersebut akan kacau balau dan lain sebagainya. Jadinya pemilu kada ini ialah mutlak bagi kita masyarakat. Pemirsa dan pendengar radio dimanapun berada yang saya hormati, yang saya muliakan, jangan gara-gara pemilu, jangan gara-gara beda pilihan, jangan gara-gara beda calon kita jadi clash, kita jadi tidak akur, kita jadi tidak harmonis dengan saudara-saudara kita. Sebab dalam Al-Quran pun disinggung dalam surat Yunus ayat 99 bahwa memang Allah menciptakan kita berbeda semata-mata untuk menguji sejauh mana kualitas keimanan kita dalam bernegara, bermasyarakat. Sebab kalau memang Allah mau kita semua ini satu saja, satu jenis saja, satu golongan saja, bisa. Tapi Allah tidak mau, karena memang Allah ingin menguji kita, khususnya selaku umat beragama, sejauh mana kita dapat mengamalkan nilai-nilai agama itu dalam berbagai etnis, berbagai agama, berbagai golongan, kelompok, dan lain sebagainya. Sudah tentunya nanti dalam kontestasi, dalam pegelaran pemilu ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang menang, dan ada yang kalah. Jangan berputus asa.
Sebab menurut agama, kalau kita berjuang, kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, niatnya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niatnya mencari ridho dari Tuhan yang Maha Esa, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Walaupun umpamanya kali ini kita belum berhasil atau kalah, bersabarlah. Sebab 5 tahun ke depan nanti ada lagi kontestasi pemilu kada serupa seperti ini. Mari kekalahan atau keberhasilan yang tertunda ini kita jadikan pemicu dan pemacu kita untuk berbuat lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang telah kita lakukan, kita persiapkan selama ini, itu tidak ada yang sia-sia. Lagi kalau sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, semuanya akan bernilai pahala. Begitu juga bagi yang menang, yang berhasil, pegang amanah yang diberikan oleh rakyat. Sebab nanti apabila yang berhasil itu ialah disumpah menurut agamanya masing-masing, itu tidak main-main. Seolah-olah di sana menggambarkan bahwa bagaimana kita berjanji disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan bekerja keras, bekerja maksimal untuk melaksanakan janji-janji, program-program, visi misi yang telah kita sampaikan kepada masyarakat, agar usaha kita, agar pekerjaan kita yang telah kita emban, agar amanah yang kita emban, yang kita jalankan menjadi berkah yang ujung-ujungnya akan memberikan nilai terbaik bagi kita selama hidup di dunia, dan selamat kekal abadi selama-lamanya di akhirat kelak. Sekali lagi, dalam pemilu kada nanti sudah tentunya ada yang menang atau berhasil, ada yang kalah atau keberhasilan yang tertunda istilahnya. Mari, itu ialah hanya proses saja. Yang paling penting siapapun nanti yang menang, yang berhasil, yang menjadi pemimpin di daerah atau wilayah kita, mari kita bulatkan tekad bersama untuk membangun bersama-sama. Mari perbedaan itu kita jadikan untuk kekuatan bersama dalam rangka membangun tatanan hidup dan memajukan wilayah atau daerah kita masing-masing. Bagi yang menang, jangan jumawa, laksanakan janji-janji. Begitu juga bagi yang kalah, lapangkan dada, benasi masalah kepada Tuhan, panjatkanlah doa, tawakal dan sabarlah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya manusia biasa, sudah tentunya ada hal yang tidak berkenan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia.